Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dosen yang Allah muliakan dan teman-teman pejuang sarjana yang Allah muliakan. Langkah yang pertama, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, salawat berakaikan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi teman-teman semua dan dosen yang Allah muliakan, sebelum kami memulai presentasi makalah kami ini, jadi di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, perkenalkan, saya adalah Hamzah Pansuri Saragi dan teman saya adalah Fani Aulia Winanda. Dan satu lagi abang kami yang paling ganteng, yaitu abang Molvi Nazir Ahmad. Dan kami ini berasal dari kelompok 4 yang akan membawakan makalah kami tentang personel dan perekrutan sumber daya manusia. Teman-teman yang Allah muliakan, untuk itu teman-teman, masuklah kita kepada pemateri pertama, yaitu Saudari Fani Aulia Winanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fani Aulia Winanda, NIM saya 0104191023. Saya dari kelas MD 5C. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4, yaitu ingin menjelaskan materi kelompok kami yang berjudul Personal dan Perekrutan Sumber Daya Manusia. Nah, yang pertama di sini saya ingin menjelaskan tentang seputaran rekrutmen atau rekrut. What this is recruitment? Rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan oleh suatu organisasi. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja dalam organisasi yang bersangkutan. Nah, dalam rekrutmen itu sendiri ada 3 aspek. Yang pertama, aspek kebijakan personalia atau personnel village. Yang kedua, sumber rekrutmen atau recruitment source. Dan yang ketiga, karakter dan perilaku pegawai. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perencanaan personel. Perencanaan tenaga kerja atau personel adalah serangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan strategis yang berkaitan dengan peramalan kebutuhan tenaga kerja atau pegawai di masa yang akan datang. Dalam suatu organisasi publik atau bisnis, dengan menggunakan sumber informasi yang tepat guna penyediaan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas sesuai yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya tujuan perencanaan personel. Tujuan perencanaan tenaga kerja atau personel adalah memastikan bahwa orang yang tepat berada pada tempat dan waktu yang tepat, sehingga hal tersebut harus disesuaikan dengan rencana organisasi secara menyeluruh. Pemaparan akan saya lanjutkan. Yang kedua, perekrutan yang efektif. Tujuan rekrutmen yang pertama, untuk memikat sebagian besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Yang kedua, tujuan pasca pengangkatan adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Yang ketiga, meningkatkan citra umum organisasi sehingga para pelamar yang gagal mempunyai kesan-kesan positif terhadap organisasi atau perusahaan. Proses rekrutmen. Yang pertama, penyusunan strategi untuk merekrut. Yang kedua, pencarian para pelamar kerja. Yang ketiga, pencarian atau pelamar kerja yang cocok dan tidak cocok. Dan yang keempat, pembuatan atau pengumpulan siapa saja yang ingin melamar. Oke teman-teman, kita masuk
yang ketiga yaitu rekrutmen dari dalam atau internal, dan luar disebut dengan eksternal. Sumber-sumber internal ataupun dari dalam meliputi karyawan ataupun personel yang ada sekarang yang dapat dicalonkan untuk dipromosikan, dipindahkan tugas atau dirotasi tugasnya, serta mantan karyawan yang biasa dikaryawankan dipanggil kembali. Kemudian rekrutan dari dalam ataupun internal. Yang pertama, promosi. Apa itu promosi? Promosi adalah mengisi kekosongan jabatan yang lebih tinggi dan diambil dari pekerja yang lebih rendah jabatannya. Kemudian yang kedua, transfer atau rotasi, yaitu memindahkan satu personel dari satu jabatan ke jabatan lain yang sama jenjangnya. Kemudian yang ketiga, kontrak kerja. Sejumlah tenaga kerja yang dipekerjakan dan diupahkan menurut keperluan saja. Kemudian yang keempat, perkaryawan kembali. Beri aku untuk karyawan yang diberhentikan sementara dan dipanggil jika dibutuhkan. Teman-teman yang Allah muliakan, sumber rekrutmen ini yang eksternal ataupun dari luar meliputi individu yang saat ini bukan merupakan anggota organisasi. Manfaat terbesar rekrutmen eksternal adalah bahwa jumlah pelamar yang lebih banyak yang dapat direkrut. Pelamar dari luar tentu membawa ide, teknik kerja, metode produksi atau pelatihan yang baru ke dalam organisasi yang nantinya akan menghasilkan wawasan baru ke dalam profitabilitas. Teman-teman yang Allah muliakan, rekrutmen dari luar ataupun eksternal, yang pertama lembaga pendidikan, yang kedua asosiasi profesi, kemudian teman ataupun keuangan karyawan, kemudian karyawan perusahaan lain-lainnya, kemudian agen tenaga kerja, kemudian akuisisi dan marger. Sumber lain menyewa konsultan atau perekrumen. Dengan adanya jaminan melalui konsultan perekrutan, perusahaan tidak perlu membuang waktu untuk mencari tenaga kerja yang sesuai. Kemudian media online ataupun digital. Melalui iklan ataupun advertensi diharapkan perusahaan dapat merekrut calon tenaga kerja dengan spesifikasi tentu dan dengan pengalamannya kerja tertentu. Mungkin itu saja. Sekian. Baik, kita sudah sampai di tahap akhir, yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari pemaparan kami ialah untuk mendapatkan sumber daya yang berkualitas prima, maka proses pembinaannya tidak bisa hanya sebatas selama masa kerja, melainkan harus dimulai sejak proses rekrutmen. Rekrutmen yang tepat akan memudahkan proses penempatan yang tepat dan pada akhirnya akan melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, masalah-masalah dan kendala-kendala yang dihadapi pada tingkat rekrutmen harus diantisipasi dan dipecahkan secara memuaskan dengan tetap berorientasi kepada tujuan organisasi. Ya, kembali ke Hamzah Pansuri Saragi, karena melihat sekarang jam udah menunjukkan jam untuk habis. Jadi teman-teman semua yang Allah muliakan, Bapak dosen yang tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai disinilah paparan-paparan dari materi kami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua fid dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Saya Hamzah Pansuri Saragi, perwakilan dari teman saya Fani Auliawinanda dan Maulvi Nazir Ahmad, ingin meminta maaf jikalau ada perkataan kami, intonasi, nada yang salah dalam pengucapan ataupun suara yang salah, kami mohon maaf. Al insanu khota'un nisyan. Manusia itu tak luput dari dosa dan kesalahan. Undur maqala wala tandur mangkola. Lihat apa yang dikatakan dan jangan pernah lihat siapa yang mengatakan. Ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.